Anak itu memberikan hadiah kepada gadis yang diam-diam ia sukai. Namun, hadiah itu direbut oleh pembuli sekolah dan dilemparkan ke danau yang membeku. Saat anak itu berusaha mengambil bola kristal tersebut, ia terjatuh ke dalam es yang pecah. Dalam momen berbahaya itu, kekuatan super yang lama tersegel di dalam dirinya tiba-tiba bangkit. Ia langsung berpindah ke perpustakaan. Merasa kebingungan, David pulang ke rumah dengan keadaan gemetar. Ayahnya yang mabuk bersiap memarahinya lagi. Begitu sang ayah membuka pintu, David mendapati dirinya kembali berada di perpustakaan. Jejak retakan ruang waktu masih terlihat di udara. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai belajar menguasai kemampuan teleportasi itu. Suatu hari ketika membuka brosur wisata, ia melihat gambar menara New York yang pernah ia kunjungi. Seketika kamarnya bergetar dan dalam sekejap ia sudah berada di puncak menara tersebut. Ternyata ia bisa pergi kemanapun yang ia inginkan. Ayahnya seorang pecandu alkohol, sementara ibunya telah menghilang setelah perceraian tersebut. David pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia pindah ke New York dan menyewa kamar kecil, tetapi uangnya segera habis. Suatu hari, ia pergi ke bank dan bersumpah dalam hati bahwa suatu saat ia akan mengembalikan uang itu. Dengan sebuah alasan, ia membuat satpam membawanya masuk ke dalam bank. Ia memperhatikan dengan seksama tata letak ruang penyimpanan uang. Malam itu juga, ia membayangkan ruang tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk membawa pulang banyak uang tunai. 5 tahun kemudian, David hidup di sebuah rumah mewah dengan koleksi mobil sport dan uang dari berbagai negara. Dinding rumahnya penuh dengan foto-foto dari seluruh dunia. Kemanapun ia ingin pergi, ia bisa sampai dalam sekejap. Setelah berselancar, ia bisa langsung teleportasi ke puncak piramida Mesir untuk minum teh sore. Namun, saat David asik menikmati hidup duniawi, biro pengawas ruang dan waktu mulai memperhatikannya. Suatu hari, ia kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan gadis yang dulu ia sukai. Kini gadis itu bekerja sebagai pelayan bar. David masih ingat bahwa dulu impian gadis itu ingin berkeliling dunia. Suasana pertemuan itu berubah romantis. Tetapi saat David pulang, ia terkejut mendapati kepala biro sudah menunggunya. David berusaha kabur dengan teleportasi, namun sang kepala biro langsung mengeluarkan sebuah tongkat